Om Swastiastu, Om Namastu. Terima kasih. Hari ini saya sudah diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa untuk menyampaikan tugas bahasa Indonesia, yaitu memperkenalkan diri dan menceritakan tentang kebaikan serta keburukan ya dari diri saya sendiri. Jadi ini sangat excited sekali saya ceritakan begitu, mungkin berbagi pengalaman, dan mungkin saya juga sangat senang biasa menunggu dari tugas teman-teman, ingin tahu juga bagaimana pengalaman dari apa yang sudah mereka jalani. Oke, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Oka Armadika, saya di Prodi MI dengan NIM 2220012. Saya berasal dari Desa Tinggalsari. Pekerjaan utama saya yaitu adalah sekretaris desa. Pekerjaan sampingan saya adalah wirausaha atau dagang. Dan di sini juga saya punya satu produk, yaitu ada Ladies Goreng. Ini produk saya buatan sendiri, dan ke depan akan saya jadikan ikon di desa saya sendiri. Oke, lanjut. Saya di tahun 1991, itu pada hari Senin tanggal 19 Agustus saya lahir di desa kecil yang namanya Desa Tinggalsari, dan saya mulai sekolah dari 1997 SD 2003 sampai 2003, lanjut ke SMA. Di SMA saya tamat itu 2009. Nah, dari SMP saya sudah bekerja, ikut dengan bibi saya merantau, dan di Busongju itu saya bekerja sebagai penyiar radio. Nah, sampai kelas 2 SMA saya jadi penyiar radio di Meta FM dulu ya. Setelah itu dari SMA tahun 2009 saya merantau ke Denpasar. Saya bekerja di outsourcingnya BCA. Di sana saya bekerja dari tahun 2010 ya, itu sampai dengan tahun 2015. 2015 itu saya pulang. Saya bekerja sebagai wirausaha, sebagai dagang, jualan semua, jualan kayak ayam bakar, arapan, capcay, siruba, jadi makan national food ya. Itu saya buka kedai di rumah sendiri. Nah, setelah itu jalan, istri saya yang pegang, saya lanjut jualan di senggol, bukuan ya, di sebuah senggol. Nah, itu jalan, saya taruh karyawan sana satu, saya bawa rombong, saya keliling-keliling juga jualan. Jadi saya punya 3 cabang kemarin. Di tahun 2019 kemarin saya buka di Busongju juga satu ya. Cuma karena COVID-19 ada beberapa yang sudah gulung di Qatar, yang di rumah Astongkara masih berjalan dengan lancar. Di tahun 2015 waktu saya pulang itu, saya mengambil satu hari itu saya mengambil 3 pekerjaan. Yang pertama saya jadi TU di SD Negeri 3 Tinggalsari. Pulang TU jam 1 jam 2 itu saya jualan keliling, bawa rombong keliling. Setelah itu jam 5 saya pulang mandi, sorenya sembahyang jam 7. Setelah sembahyang itu, setelah makan, saya kerja lagi di jadi penyiar radio lagi. Kalau dulu di Meta FM, nah kalau di tahun 2015 ini di Radio Hekson, radionya Pak Oles ya di Bengkong. Nah, di sana saya sebutannya adalah Muniti. Ya, saya bekerja di Radio Hekson. Saya lakoni sampai tahun 2017. 2017 saya mengabdi di desa, bekerja di desa, itu menjadi sekretaris desa. Jadi pekerjaan yang lainnya sudah saya tinggalkan, tinggal dagang dan ini harus jadi sekretaris desa begitu. Nah, dari situ saya dapat simpulkan kelebihan saya sebenarnya itu saya orangnya tidak gampang menyerah. Jadi apapun tekanan hidup yang ada dalam diri saya bukan orang menyerah. Karena kenapa? Saya punya prinsip, pada saat saya berhenti maka tidak ada hasil yang harus saya dapatkan. Jika saya melangkah, saya pasti dapat hasil, walaupun hasilnya 0 atau 1, minimal saya punya hasil peluang, atau saya punya peluang yang saya dapatkan. Dari kegagalan itu saya juga bisa belajar. Astongkara kalau ada hasil juga buat saya belajar ke depannya untuk mencari hasil yang lebih baik begitu. Jadi saya orangnya tidak gampang menyerah.
Kedua, saya orangnya komitmen. Jadi kalau saya sudah bilang A, saya harus lakukan itu A. Jadi saya suka meraih dan mengejar sesuatu itu. Mimpi, kalau saya sudah punya mimpi, saya akan kejar itu sampai di titik penghabisan gitu. Nah, mungkin itu ya sedikit kelebihan atau yang saya rasakan ya. Jelas ya, tidak bisa saya utarakan semua karena susah menilai diri sendiri. Nah, kalau kekurangannya jelas banyak sekali saya punya kekurangan. Karena manusia itu adalah manusia tidak sempurna. Jelas kekurangannya pasti banyak sekali. Dan satu, saya sebenarnya kalau dari gigi dan sebagainya saya bisa terlihat, tapi dasarnya sebenarnya saya adalah orang malas. Namun karena dari malas itu saya harus berkreatif. Contohnya, saya malas ngetik. Gimana sih caranya saya ngetik, bikin sesuatu tanpa ngetik tapi ngetik gitu. Nah, ternyata saya harus belajar lagi dong. Ternyata ada namanya di Google Dokumen itu ada toolnya yang bisa ngetik sendiri, dikti ya. Kita bisa ngetik jalan sendiri. Oh jadi akhirnya kita nggak ngetik nih gitu. Kayak saya bikin makalah apa gitu. Saya harus malas ngetik nih. Nah, makanya saya harus browsing di Google. Saya pelajari ya, tinggal copy paste, saya edit gitu. Nah, jadi saya malas kerja nih. Gimana caranya ngasilin uang? Ya, saya harus bikin sesuatu yang cost-nya sedikit atau apanya sedikit tapi menghasilkan uang yang lebih banyak. Jadi itu kekurangan saya, termasuk juga mendapat kelebihan dari kemalasan saya. Jadi intinya walaupun saya malas, saya bisa menutupi kemalasan itu dengan hal-hal yang lain begitu. Terus yang lainnya adalah saya orangnya jahil, Bang. Jahil. Jadi maaf nih kalau punya teman kayak saya, orangnya saya jahil. Jadi nggak bisa tahan kalau ada sesuatu yang bisa dijahilin, saya nggak bisa tahan. Saya pasti jahil orangnya. Tapi itu cuma sekedar guyon kok begitu. Nah, mungkin itu ya sedikit kelebihan dan kekurangan saya yang bisa saya ceritakan hari ini. Mungkin nanti ke depan teman-teman lainnya itu bisa saling kenal lebih dekat, jadi saling bisa mengisi dari kekurangan saya dan bisa membangun untuk kelebihan saya ke depannya, mungkin begitu. Oke, terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk selanjutnya bukan promosi ya, sedikit ada Alex Goreng, bisa pesan di saya, ini manfaatnya banyak. Dan jangan lupa saya punya YouTube channel Ogar Marika Devi, nanti bisa di-sharing semuanya. Terima kasih, salam sehat, sejahtera, semangat, Om Santi Om.